Selamat pagi Bu Aulia. Bagaimana kabarnya Bu Nadi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, hari ini kita akan supervisi di kelas Ibu. Rencana di kelas berapa kita supervisi? Hari ini kita akan supervisi di kelas 11 Pak. 11. Dari sekian banyak yang Ibu ajar, punya alasan khusus tidak kenapa kita ke 11 supervisi? Ya. Jadi kelas 11 ini punya keunikan sendiri dari kelas lain. Kelas 11 itu kemampuannya melebihi dari kelas-kelas lain. Dari segi untuk yang merapikan kelas, mereka lebih rapi, lebih mudah diatur, seperti itu sih. Oh, jadi karena kelas ini kondisi terlibat juga pengaturan lebih mudah, untuk pemahaman materinya juga lebih nyaman untuk dijelaskan. Nah, tujuan pembelajaran itu boleh saya tahu apa sih yang mau dilakukan nanti di kelas? Oke, jadi di sini saya mau melihat bagaimana mereka menentukan dari bagaimana menentukan jumlah hasil reaksi sama hasil reaksinya. Kemudian menentukan juga kadar zat di dalam suatu campuran dan juga rendamannya. Oh, itu jadi ada kadar zat, ada rendaman, kemudian reaksi dan reaksinya. Baik. Nah, dalam prosesnya nanti pengembangan apa yang mau Ibu lakukan di kelas tersebut? Oke, jadi untuk pengembangannya saya ingin melihat dari sisi profil pelajar Pancasila, di mana saya mengambil 5 profil, yaitu bernalar kritis, mandiri, kreatif, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Kemudian saya juga ingin melihat budaya positif dari mereka, bagaimana cara mereka untuk minta izin kepada saya ketika mereka keluar kelas, ataupun komunikasi mereka dengan sesama yang apakah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Nah, kemudian saya juga ingin melihat keterampilan proses mereka, bagaimana cara mereka merancang dan menyelesaikan jawaban-jawaban yang telah saya berikan nanti di LKPD. Kemudian saya juga ingin melihat cara mereka menyajikan hasil diskusi kelompok mereka. Oh, jadi lumayan komplit, dimulai dari profil pelajar Pancasila tadi mau coba ada kode positif di dalamnya, kemudian dengan bantuan LKPD nanti Ibu mau melihat bagaimana kemampuan siswa Ibu, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman, kemudian bagaimana dia mempresentasikan dari hasil jawaban-jawaban tersebut. Oke. Yang berikutnya, strategi apa yang sudah Ibu siapkan untuk pembelajaran nanti? Oke, jadi untuk strateginya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi di mana anak-anak di sini nanti akan saya berikan AKPD dan bentuknya berkelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 6 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang berdasarkan kemampuan yang heterogen dari hasil ulangan pada bab yang sebelumnya di bab ikatan kimia. Oh, jadi pakai problem based learning, ya. Kemudian pembagian kelompok heterogen, dasar pembagiannya menggunakan hasil sebelumnya. Nah, lalu setelah mereka dikelompokkan, saya berikan AKPD-nya agak beda dari yang pertemuan sebelumnya, karena pertemuan sebelumnya itu dimana saya harus menjelaskan dahulu materinya. Nah, tapi untuk materi ini kan berupa konsep hitungan yang harus mereka konstruk sendiri. Nah, sehingga saya memberikan hak buat mereka untuk mencari berbagai sumber referensi yang bisa mereka gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, nanti setelah saya kasih waktu 20 menit mereka mencari jawabannya sendiri, nanti akan kami bahas satu persatu. Oh, seperti itu. Baik, jadi cukup komplit sudah yang Ibu berikan. Mudah-mudahan nanti pada saat Ibu melakukan belajar di kelas, kemudian saya juga melakukan supervisi, kegiatan ini bisa berjalan. Baik, terima kasih Bu. Nanti kita ketemu lagi di pasca. Oke, siap Bapak. Terima kasih, semangat Bu. Tepuk 3, tepuk 2, 1.
seragamnya udah. Oke. Nah, jadi untuk pembelajaran sebelumnya kita udah belajar tentang konsep mall. Nah, jadi kalau misalnya hari ini kira-kira kita mau belajar apa? Ibu kasih contoh. Pas kalian bulan Ramadan kemarin, ada nggak sih dari kalian yang membantu ibunya untuk masak kue? Ada. Oke, coba kita tanya sama Estri ya. Estri bantu ibunya? Ada. Nah, kue apa yang dibuat kemarin? Oke. Oh, sampai kayak jualan ya intinya banyak banget, masya Allah. Kan ibu ada dengar ada nastar ya. Nah, kalau misalnya nih kita mau bikin nastar, kira-kira bahan-bahan apa aja sih yang kita butuhkan? Oke, Dedi apa? Selain nanasnya, oke. Berarti selain nanasnya yang udah jadi ya. Oke. Terus apa lagi? Silakan. Kenny, apa lagi Kenny? Tepung. Nah, kan banyak sebenarnya campuran-campurannya. Kira-kira ada nggak sih komposisinya? Apakah kalian langsung beli tepung? Tepungnya dituangin satu plastik itu? Enggak ya, Suci ya. Nah, kalau Suci biasanya bikin berapa kilo misalnya? 1 kilo, banyak banget ya. Jadi kan memang kalau bikin kue itu ada resepnya. Yang bikin kue ada resepnya. Sama juga misalnya ibu mau bikin 1 loyang kue itu misalnya butuh 80 gram gula. Kalau ibu mau bikin 3 loyang kue kira-kira butuh berapa gram? Coba kita tanya sama Nabil. Apa Nabil? 240 dapat dari mana Nabil 240? 80 kali 3. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita gunainnya seperti itu. Kalau di dalam ini ya, yang kita gunakan itu adalah satuannya adalah mol. Dan tentunya di dalam kehidupan sehari-hari aja ada perhitungan. Berarti di dalam konsep mol juga ada perhitungan apa guys? Kira-kira perhitungan mol, perhitungan kimia. Apa yang dikenal dengan stoikiometri? Iya, Ale, benar banget, stoikiometri. Jadi hari ini kita akan belajar tentang stoikiometri. Nah, tujuannya buat apa? Misalnya nih kalian nanti ada masuk industri, terus kalian disuruh memprediksi apa aja sih nanti yang produk yang kalian buat ketika kalian mencampurkan suatu senyawa. Nah, disinilah kalian akan belajar bagaimana cara menentukan dari jumlah zat reaksinya atau hasil reaksinya. Nah, setelah itu kalian juga akan belajar gimana sih cara menghitung kadar dan rendamen di dalam suatu senyawa yang sudah kalian campurkan. Nah, untuk model pembelajaran yang digunakan kali ini, kalian mungkin sudah paham, kita akan membentuk kelompok-kelompok ya. Ya, jadi pembelajaran hari ini kita menggunakan model problem based learning. Jadi nanti ibu akan kasih LKPD setiap kelompok yang berisi suatu masalah. Senang nggak kalau ada masalah? Oh, nggak seneng, padahal di masalah itu kalian bisa belajar loh. Kalau kalian cuma nggak dikasih masalah, cuma berat-berat gitu aja, nanti kalian nggak termotivasi untuk mencari tahu. Jadi harus dikasih suatu masalah dulu supaya tahu gimana belajarnya. Nah, jadi di sini apakah kalian sudah duduknya sesuai kelompok? Belum. Oke, kalau gitu coba kembali ke kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini sudah ada kotaknya masing-masing. Silahkan diisi. Kalian baca dulu. Ibu kasih hak buat kalian untuk mencari pengetahuan sebanyak mungkin untuk menjawab LKPD ini. Jadi harapannya, kalau misalnya ibu cuma kasih materinya, tiba-tiba nanti hilang. Tapi kalau kalian yang nyari sendiri dulu, gimana caranya, pasti kalian ingat dan tahu nanti salahnya ada di mana, apa yang harus diperbaiki. Nah, jadi kalian baca dulu. Di sini ada permasalahannya.
Jadi violet ternyata menemukan suatu padatan abu-abu kecoklatan. Nah, jadi namanya apa? Coba dibaca bersama Benaya. Padatan yang dia temukan apa tuh Benaya? Ada di situ. Oke, kalsium karbida. Nah, ternyata violet ini sangat penasaran. Gimana ya kalau misalnya si kalsium karbidanya ini dia bawa ke laboratorium, terus dia reaksikan sama air, terus dia melakukan percobaan sesederhana mungkin, dia rangkai alat-alatnya, ternyata menghasilkan apa ya? Coba dibaca bersama Hanifah. Hanifah? Ya, Hanifah. Dibaca menghasilkan apa itu ternyata? Dia disuruh berusaha menghasilkan api. Nah, pertanyaan yang muncul, kalau misalnya reaksi kimianya dibuat, menurut teori, gas apa sih yang terbentuk? Nah, ini boleh kalian browsing ataupun cari di YouTube, boleh di modul juga boleh, atau buku apapun yang kalian pegang ya. Nah, kemudian ditanya semua reaksinya itu tersisa atau tidak, dan berapa massa yang terbentuk jika digunakan untuk pengelasan logam. Nah, jadi guys, kalsium karbida ini kalian kenalnya nanti hasilnya itu adalah gas yang berguna untuk mengelas logam. Pasti kalian udah nggak asing. Nah, makanya di sini kalian disuruh mengumpulkan hipotesisnya dulu. Hipotesis itu berarti apa ya kira-kira? Coba kita tanya sama Hasan. Menurut Hasan hipotesis apa Hasan? Nah, ada di sini Hasan. Jawabannya hipotesis itu misalnya nih ibu punya masalah nih, terus ibu nggak tahu masalahnya gimana, terus kamu jawab aja, tapi nggak tahu ya ini sesuai prediksi yang kebenarannya atau enggak. Nah, jadi menurut Hasan hipotesis itu apa? Penyelesaian masalah yang masih berupa apa Hasan? Apakah udah pasti? Belum pasti. Berarti kita buktikan ya. Nah, untuk hipotesis ini sebenarnya berdasarkan perkiraan kalian dulu. Jadi tanpa kalian mencari di Google, masih dipikir-pikir dulu, diskusi bersama teman-temannya. Kalau sudah, baru dikumpulkan datanya di bagian pengumpulan data. Nah, di titik-titik itu kalian silakan isi. Lalu untuk pelaporannya itu adalah cara-caranya gimana kalian mendapatkan, misalnya di situ ada disuruh ngitung molnya. Kalian tulis caranya di sini. Jadi hasil akhirnya di pengumpulan data, untuk caranya di pelaporan. Nah, kemudian diisi sampai kesimpulan ya guys. Oke, silakan waktunya 20 menit dari sekarang. Ya, 20 menit dari sekarang. Ya, ditulis namanya dulu, jangan lupa. Nama panggilan aja nggak apa-apa. Nah, Revanya ini ditulis. Ya, silakan dicari, boleh browsing ya. Ya, dicari, boleh dipoto dulu, biar bagi-bagi. Ayo dicari. Di situ ada tentang pengertian-pengertian. Kalau pengertian kan berarti bisa dicari. Soalnya udah baca belum? Nah, tulis nama itu nggak apa-apa. Kenapa? Kalau pasang tulis aja. Yang penting dijawab dulu hipotesisnya, baru kesimpulannya. Ditulis kelompok yang mana? Itu satu. Nah, itu aja nggak apa-apa. Yang nggak turun S keterangan aja. S. Udah ketemu ya? Nah, tuh udah ketemu, tinggal digabungin. Ini kan CA nih, C-nya ada berapa? Ya udah, dan tulis CA apa ini? Ya boleh lihat di tabel periodik ya. Kalau mau nanya oh, jadi baca dua. Kan dia sudah bilang hasil ketiga. Boleh sini. Hasil punya hasil ketiga. Boleh. Sudah ketemu dari nanti. Tinggal ditulis kan. Jangan lupa hipotesisnya guys. Dikira-kira dulu, jawabannya nggak harus bentuk angka. Ini masih perkiraan. Misalnya
Kalau tadi di gue itu kalau misalnya kalau misalnya bahannya itu gimana kalau misalnya 4 jam, berarti perbandingan kalian bandingkan aja yang 1 jam dulu, nggak apa-apa. Ya, informasinya di sini. Dan apa sih yang harus iya, perkiraan jawabannya. Kenapa bisa? Oke, hipotesis dari jawaban yang benar itu disesuaikan sama data yang ada. Kenapa kalau tadi lagi udah dapat nomor 1, dituliskan kimianya apa, masukkan bidangnya. Nah, jauhin. Kan 2 plus ini 2 jadi dalam semua itu jadi dia jadinya ada berapa ceknya. Kalian bilang adalah CaC2 ditambah sama A, berarti bentukannya harus berupa nah, coba kalian tulis di sini CaC2. Boleh di kertas yang lain ya, jadi temannya nggak hanya ngeliatin Lina nulis, kalian juga bisa bikin di kertas yang lain. Buka yang tadi itu stepnya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Coba ini dulu. Ini kertasnya siapa? Yang masih mau tiga. Ayo dibantu sama ini. Kata lagi. Ini yang pakai apa? Untuk berbagi. Kita lagi belajar dunia. Kalau ini sudah Pak. Diskusi guys, masih ada waktu sampai jam 1 baru kita bahas. Jangan begini, jangan dibuat. Kan mau jadi keluar. Ini adalah permasalahan apa diajak masyarakat. Ayo. Baik.
dimasukkan ini udah dapat maksudnya dicari Instagram aja dibuka itu yang sama KPD-nya kamu bilang nih yang presi pembatasnya terus ininya dibuat hadis gimana caranya mallnya udah dicek juga tinggal masuk kalian boleh nonton cara mengisi tabel SMS kalau misalnya aku diisi gimana diisi tinggal masukkan mallnya masing-masing ke tabelnya sama itu yang kalau misalnya dua orangnya mana nih semuanya masukin di sini ayo dilengkapi tabelnya tinggal salin dong tinggal lanjutkan berusaha belajar berprestasi. Oh iya benar itu. Terus kalian udah dapat siapa yang menjadi presi pembatas? Nah kalian ceknya pakai rumus. Ayo dicek pakai rumusnya. Mau dibagi koefisien. Berarti masing-masing ada dibagi. Siapa yang nyari nolnya si AC2 coba bagian sini. Siapa yang nyari nolnya A2O. Dilihat rumus presi pembatasnya. Mana tadi? Ayo dibagi, dicari presi pembatas. Kalian dapat si H2O itu kenapa jadi presi pembatas? Dicek. Itu masukin rumusnya sifat. Nol dibagi koefisien. Tidak ada rumus lagi. Nol bagi koefisien. Di luar aja. Kan kita cuma mau ngecek presi pembatasnya aja. Kayak di satu di pelaporan. Variasi pembatas. Dan sini satu persatu. Silakan cari. Oke, masih ada waktu kok. 5 menit lagi. Iya, dari tadi. Kamu tulis loh soalnya pada tahunnya. Ya dipakai semua yang dikasih dipakai aja dan jadi model masing-masing. Kamu bagi-bagi aja. Ingatnya, mall-mallnya masing-masing. Kamu kan udah dapat di pelaporan. Lagi sampingnya. Katamu,
Rumusnya itu ada tahu di halaman 28 hasilnya ukuran efisiensi dalam suatu reaksi kimia. Oke, silakan digabungkan jawaban dan PPD-nya. Kita bahas. Digabungkan aja ya, silakan. Berapapun yang sudah dituliskan itu kan kelompok 2. Oke, kelompok 3 berarti sama kelompok 4 gitu kan jawabannya. Jawaban apa PDK-nya dijadikan segala. Saya buka. Nah, silakan buka. Oke. Kelompok 5. Ini mohon maaf kelompok 5. Ya, silakan buka jawabannya. Nah, silakan ditukar. Ayo kita dulu guys, yang di belakang. Nah, oke, perhatikan. Silakan kalian cek jawaban teman kalian dan silakan kalian lihat nomor mana yang kalian merasa masih bingung. Nah, soalnya pengertian, kalau pengertian kan sudah tahu semua. Nah, jadi ditanyakan. Ibu kasih waktu 3 menit untuk melihat jawaban temannya dulu. Ya, lihat dulu. Dianalisis. Kok bisa ya seperti itu? Kok beda ya? Nah, di sini kita sesi tanya jawab. Beda ya? Tandain yang kalian mau tanyakan. Oke, sekarang ibu kasih kesempatan buat kelompok 6 untuk bertanya poin yang mana sih yang kalian masih bingung di kelompok 6. Kan di sebelah sini kan? Ya, silakan diutarakan. Semua aja, jadi kerjain berarti. Yang mana kelompok Wahyu dan kawan-kawan? Masih bingung yang bagian apa? Nomor berapa? Nomor 7. Oh, berarti nomor 3-nya sudah dapat ya? Oke, nomor 7. Mari kita cek ya. Oke, berarti untuk nomor 1 semuanya sudah sepakat jawabannya berarti sama ya? Sama. Oke, nomor 2 juga sudah ada. Berarti nomor 3 konseptual juga udah bisa nyari masing-masing. Kelompok 2 dapat berapa? Mol yang padatan 12,8 gram. 0,2. Berarti mol CaC2-nya dapat 0,2 mol. Terus untuk yang volume air atau H2O kelompok 3 dapat berapa? 0,2 juga. Nah, terus kita lihat zat yang bertindak sebagai reaksi pembatas. Nah, untuk kelompok 4 sudah menuliskan rumus mol reaksi pembatasnya. Dibaca punya temannya aja itu mol reaksi pembatasnya apa? Mol dibagi apa? Dendi, sebutkan Dendi. Di nomor 5 itu rumusnya apa? Oh, belum. Jawaban kalian juga belum. Kalau gitu kalau yang cepat yang jawaban. Ada mereka udah tulis? Apanya di koefisien? Iya, kamu cuma ngomong koefisien aja. Atasnya nggak ada. Kan ada pernya. Nah, iya, mol dibagi koefisien. Nah, jadi guys, kalau misalnya ada 2 mol, kita harus cari reaksi pembatas. Reaksi pembatas tadi yang duluan habis atau tersisa.
bagaimana kelompok 5? Duluan habis atau tersisa? Kira-kira dibaca aja jawaban teman kalian. Iya, yang pricing pembatas duluan habis atau tersisa dibaca punya teman kalian. Ada tak bacaannya? Atau masih nggak isi? Ada, dibaca. Habis, duluan habis. Oke. Cara ngeceknya karena jumlahnya sama, berarti kita cek. Nah, untuk mencari koefisiennya berarti butuh persamaan resinya. Coba sebutkan kelompok 2 persamaan resinya. CA, C2 ditambah apa Areja? H, H2O. Oke, H2O menjadi apa? Lanjutkan Binaya. CA OH 2 kali. Oke, ditambah apa lagi Benanya? C2 H2. Nah, sekarang kita lihat persamaan resinya. Apakah ada yang sudah disetarakan? Kelompok 3 sudah menyetarakan punya temannya? Dan angka berapa di depan H2O harusnya? Angka 2, oke. Karena di sini jumlahnya ada haknya dari 2 guys. Berarti di sebelah sini 2 ditambah 2, 4. 2 kali 2 berarti sama ya, jumlahnya adalah 4. Nah kalau sudah, tinggal kita bikin tabel. Nama tabelnya ini adalah MRS. M itu mula-mula, R itu bereaksi, S itu adalah apa ya? Sisa. Yeay. Nah untuk mula-mula, kalian isi dari poin nomor 3. Tapi udah dapet ya, tinggal masukkan. Nah, untuk mencari yang duluan habis, pakai rumus yang di sini, mau bagi koefisien. Nah, koefisien itu angka di depan. Berapa Bel angka depan sini? Angka depan sini adalah angka. Ada nggak angkanya? Nggak ada. Biasanya dalam matematika angka yang tidak kita tulis apa? 0 atau 1 atau 3. Kalau 0 nggak ada CA-C2-nya, 1 ya. Nah, lanjut lagi H2O-nya. Lanjutkan Gibran. Depan H2O angkanya berapa? 2. Oke. Nah, sekarang kita cek 0,2 sama 0,1 duluan mana yang habis, Catherine? 0,2 atau 0,1 yang duluan habis? Iya, 0,1. Nah, berarti pricing pembatasnya apakah oksigen, apakah air? Silakan Sophia. Oksigen atau air nih jadinya yang duluan habis? Air. Oke, berarti ini pricing pembatasnya. Gimana caranya supaya habis? Ibaratnya kalian punya uang 20.000. 20.000 itu gimana caranya habis? Kalian belanjakan berapa juga? Berapa? Ina? Ina? Itu Nadia. Oh ya Nadia. Nadia, kalau kamu punya uang 20.000 supaya habis kamu belanjakan berapa? 20.000 juga. Berarti kalau kita punya 0,2, berarti yang kita habiskan berapa dapat? Iya, 0,2. Nah, terus untuk pencarian di sini kalian boleh pakai perbandingan koefisien seperti rumus yang di halaman 28. Kalau mau pakai rumus itu, tapi boleh pakai logika. Misalnya kalau kalian mau pakai logika, jika orangnya berdua, menghabiskannya 0,2. Berarti kalau masing-masing sokongannya berapa wali? Iya, 0,1. Nah, baru sebelahnya lagi di sini. Di sini kalau produk, misalnya kalian bikin kue, apakah kuenya tiba-tiba jadi, Sophie? Enggak, berarti produknya habiskan, enggak ada dulu. Tapi nanti di kelas 11 bisa jadi ada ya. Sekarang kita lanjut, orangnya di sini 1, berarti 0, berapa? 5. Iya, 0,1. Di sini juga orangnya 1, berapa ya Pinanya? 0, iya 0,1. Silakan Ria masuk. Dari mana Ria? Oke, silakan duduk. Nah sekarang yang sebelum kanan kita kurangin guys. Berarti berapa ya hasilnya kalau dikurangin? Silakan Kezia. Mula-mulanya 0,2 dikurangin 0,1 berapa? Punya mula-mulanya 2. Yang bereaksi 1, sisanya berapa?
lanjutkan. Nah, sudah selesai tabel MRS-nya. Ada kelompok yang benar? Kelompok berapa tabel MRS yang benar? Enggak ada. Kelompok satu salah. Oh, ada yang benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Berarti yang tersisa udah jelas kan? Yang tersisa berarti koreksinya ada CAC2. Berarti itu jawaban nomor 8. Terus masa koreksi yang tersisa. Koreksi itu kan di sini. Karena yang bersisa cuma CAC2, berarti kalian lanjutkan rumus molnya. Apa rumus mol? Jika ditanya massa atau gram, ya silakan sebutkan rumusnya bersama. Biasa. Rumus mol yang ada massa. Ada di modul di halaman 24. GR per apa itu? Nah, GR per MR. Dan tinggal kalian masukkan. Dapat jawaban nomor 9. Ada pertanyaan untuk nomor 9? Tidak ada? Kalau tidak ada, Ibu bisa minta satu orang tuliskan, lanjutkan ke depan. Kelompok berapa nih berarti ya? Kelompok 1. Kelompok? Ada yang? Oh, ada yang. Alhamdulillah. Ada yang sukarela. Lanjutkan ya, cari masanya. Hati-hati Alek, hati-hati Alek. Oke, sembari Alek menuliskan, mari kita berbincang-bincang dahulu guys. Terus untuk nomor 11, volume gas. Coba lihat di persamaan resinya, ada nggak yang gas fasenya? Mari kita tanya sama kalian. Ada yang gas? Ada. Apa yang gas? Apa Pak? 0,21. Ya siapa? Gas itu pastinya G. Ya, yang G yang mana? Iya, C2H2. Dia nanya volume. Nah, coba dicari, dibuka modulnya halaman 24. Kalau misalnya untuk mencari volume dalam keadaan standar, kira-kira rumus molnya apa? Sebenarnya kita menunggu alif. Nah, mari kita tanya sama ya, silakan dibuka bersama Inaya. Tadi kan saya mau ini sudah ketemu Ina rumusnya. M sama dengan iya benar. Nah, kita tinggal lihat punyanya Ali dulu ya, kita periksa bareng-bareng. Molnya tinggal kalian masukkan. Lambangnya mol itu kan tadi adalah M. Nah, GR-nya kan ditanya. MR-nya dapat dari mana? Kan kalian udah ngitung. Di nomor berapa tadi ngitung? Nomor 3. Jadi tinggal kalian kalikan silang, dapetin jawabannya 0,4 gram. Jadi intinya kalian kerjain dulu tambahan RS-nya, baru bisa tahu masanya apa. Begitu juga yang ini. Ya silakan satu orang lagi menuliskan jawaban yang nomor 11. Lanjutkan Karina. Silakan lanjutkan. Sama dengan fever. Nah, tadi dituliskan Karina. Karina. Ini pipi. Ini. Nah, ini. Ayo yang di tempat duduk harusnya lebih cepat 0,1 kali 2,4 berapa? Biar Karina yang bisa. 2, ya 2,24. Pi sama dengan bawahnya. Pi sama dengan bawahnya Karina. Ini Karina. Itu ya, videonya habis ya. Ada 2,24. Habis semua kita mengambilnya. Dari berapa kali nanti Karina silakan. Tadi sudah disebutkan Alek berapa kalinya Alek? 2,24. Nah, satuannya kalau volume apa? Area. Gram atau liter? Liter berarti R. Nah, terima kasih banyak Karina. Masya Allah. Oke, nah, dikit lagi guys. Ini dia nanya persen rendamen. Tadi yang sudah ketemu rumusnya.
ya mereka belum ngasih ya. Yaudah bacakan kelompok 2 udah ketemu. Fakril dari mana Fakril? Oh ya silakan. Fakril di sini samping kanan. Nah, sebutkan kelompok 2 ya. Ada nggak persen rendamen? Dituliskan. Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada buka open page 28 modul. Nah, jadi biasanya produk yang kalian dapatkan itu hasilnya itu tidak akan sama dengan perhitungan. Jarang sekali. Nah, bahkan hasil nyata yang kalian dapatkan itu biasanya jumlahnya malah lebih sedikit daripada teoritisnya. Jadi ceritanya nomor 13 itu yang didapatkan. Wah, mohon maaf guys, spidolnya habis sudah. Hasil nyata dibagi hasil. Ini yang dia yang ulangan guys. Apa tuh Rehan? Bacakan kepada. Hasil nyata apa hasil apa? Itu typo ya. Coba dibaca. Bacanya jangan typo tapi. Teoritis dikali 100%. Nah, hasil nyata itu yang ada di soal nomor 13. Ya, nomor 13 itu dibaca bersama siapa ya? Bersama Gibran. Gibran coba baca nomor 13, kasih soalnya ke Gibran. Nomor 13 nya, jadi bisa baca. Berapa gram Gibran? Ya, 1,3. Nah, untuk hasil teoritisnya yang didapatkan sama Ale 6,4. Nah, itu tinggal kalian kalikan. Nanti dapat jawabannya. Sudah dari dulu nih. Seperti itu kalau nomor 13. Oke, coba dibantu dihitung guys. Bersama hubungannya Sophia menghitung dong. 1,3 kali 100 bagi 6,4. Ayo. Dihitung. Itu di depan 1,3 kali 100 bagi 64 atau 1300 bagi 64. Berapa? Persennya jangan ditulis, persen itu hanya lambda. Berapa? 8.000. Betulan enggak? 1.300 bagi 64. Berarti 30 ya. Bagi 64. Bagi bukan kali. 20%. 20 berapa? Banyak banget tuh disebutkan. Nomornya 2 angka lah. Berapa? 21,5. Kok isinya 20? Oh, 20,3 lah. Biar enggak pastinya. Nah. Oke, donate. Lanjut nomor 14 guys. Berdasarkan jawaban pada nomor 9, gas ethylene digunakan sebagai pengelasan logam. Nah, jadi memang untuk gas asetilena itu dia kan bisa menghasilkan api. Nah, apinya ini bisa digunakan untuk mengelas logam. Nah, ternyata dia nanya masak kalsium karbida kalau 4 jam. Sebenarnya tadi sudah dibikin ilustrasi kalau ibu buat 1 loyang kue itu kan tadi 80 gram. Kalau 3 loyang kue berarti 240 katanya Nabil. Nah, kalau sekarang yang 6,4 ini buat 1 jam. Berarti yang buat 4 jam kira-kira dikali atau dibagi. Nah, bagaimana? Fakir dikali. Berarti 6,4 dikali 4 berapa tuh? 25,6. Oke, Masya Allah. Udah selesai jawaban semuanya terjawab jadinya guys. Nah, silakan kalau ada yang bingung tanyakan aja. Semuanya cuma. Ya, silakan ditulis, dicatat hal-hal yang penting ya, dilengkapi. Bisa dipap dulu, bisa dipap. Ya, dipap dulu, dipotong. Ya, dipotong. Jangan seluruhnya yang dipotong ya, pokoknya tulisnya dipotong.
Jadi ketika kalian mengerjakan perhitungan kimia, sebenarnya rumus yang harus kita awali itu apakah rumus gram, apakah rumus mol. Ya silakan kelompok 2. Jadi kita hitung apa jadinya? Gram atau mol? Mol. Oke. Terus kalau molnya ada 2, kita harus cari yang bersisa apa yang duluan habis, kelompok 4. Yang duluan habis. Yang duluan habis disebut siapa? Kelompok 5. Apa? Reaksi apa kan? Iya, reaksi pembatas. Oke. Nah, terus persen rendamen itu intinya yang kita bandingkan yang teoritis aja atau ada 2 pembanding. Silakan kelompok 2. Yang pembanding di kelompok 2 sudah, kelompok 4 ya. Kelompok 4 belum. Yang kita bandingkan rendamen siapa tadi? Lihat di depan tulis masih ada. Hasil apa? Hasil nyata sama hasil teoritis. Jadi intinya ketika kalian belajar perhitungan kimia, yang kalian harus kuasain itu adalah konsep molnya dulu. Dan molnya itu nggak semuanya sama. Jadi tergantung apa yang diketahui. Nah, untuk hari ini pembelajarannya udah selesai, itu aja. Kalian silakan isi lembar refleksi yang ada di GCR. Ya, silakan diisi lembar refleksinya. Ayo diisi kelompok 1 lembar refleksi, Masya Allah. Lembar refleksinya ada di GCR. Ada di GCR. Dibuka GCR-nya. Dibuka linknya. Ya. Ya, diisi sejujur-jujurnya aja ya. Mungkin lagi bete sama temannya, sama ibunya, ada gitu. Ya, diisi ya. Kalau jadi fake smile. Karena jujur. Silakan isi lembar refleksinya dulu ya. Ya. Bu Aulia, kita ketemu lagi setelah tadi kita melakukan observasi di kelas Ibu. Cukup terkesan saya dengan apa yang sudah Ibu lakukan, dan pada saat Ibu melakukan pembelajaran tadi ada beberapa catatan-catatan yang saya berikan. Bagian ini adalah bagian dari pra kita tadi sebelum masuk kelas, mulai dari budaya positif yang Ibu mau capai, ternyata memang ada Ibu lakukan, mulai dari menyiapkan siswa, kemudian memeriksa. Tadi saya lihat anak-anak diminta memeriksa kondisinya dulu siap kelas itu untuk belajar atau tidak, itu sudah masuk budaya positif yang sudah Ibu bangun. Kemudian tujuan pembelajaran juga sudah disampaikan dengan secara lisan, itu seperti itu yang saya dengar tadi itu. Kemudian strategi pembelajaran juga sudah Ibu jalankan, jadi menggunakan problem listening. Ibu sudah memberikan suatu permasalahan yang akan dibacakan sama anak-anak dalam bentuk KPD. Tapi sebelum itu Ibu mencoba memberikan pertanyaan pemantik. Kalau kami bilang pertanyaan pemantik, misalnya kalau mau buat kue apa bahannya, itu sesuatu yang relate nih untuk dengan kondisi yang akan Ibu bahas di kelas. Itu sangat tertarik saya sebenarnya. Kemudian bahan ajar, dan bahan ajar itu juga cukup bervariasi, mulai dari buku yang Ibu sudah persiapkan, Ibu buat sendiri, sangat bagus saya lihat. Kemudian ditambah variasinya, Ibu mempersilahkan anak-anak menggunakan pembelajaran luar, misalnya menggunakan apa atau YouTube yang bisa mendukung proses dalam pemecahan masalah yang sudah Ibu utarakan. Itu yang konfirmasi saya pada proses pembelajaran tadi yang saya lihat. Nah, berikutnya tapi mungkin dalam beberapa hal seperti budaya positif tadi, saya ada melihat sedikit saja untuk siswa yang harusnya mungkin pada saat mereka
proses pembelajaran itu terlambat masuk, nah itu mungkin yang nanti kita coba tekankan lagi sih sama anak-anak nantinya. Nah, pada percakapan pasca observasi ini Bu, mungkin Ibu bisa merefleksikan dari pendapat Ibu pada saat tadi Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Apa sih refleksi yang bisa Ibu ambil dari sana? Jadi sebenarnya kan kita memang sudah berusaha untuk merencanakan satu persatu step by step, tapi memang ada beberapa step yang saya rasa masih kurang maksimal untuk diterapkan, terutama pada saat mereka mencari berbagai sumber referensi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, di mana mereka sebenarnya sudah bisa menggunakan gadget, bisa tahu bagaimana cara mencari di browsing, tapi mereka masih belum bisa memilah bagusnya video pembelajaran dari mana sih, harusnya media platform seperti apa. Nah, harusnya saya tuh menjelaskan kepada mereka Hamin 1 atau Hamin sebelumnya, maksudnya ketika minggu yang lalu harusnya saya kasih tahu kita akan belajar seperti ini ke depannya. Maka mereka harus punya bahan supaya pas di kelas mereka nggak nyari sampai kemakan waktunya. Sehingga tadi pas belajar tuh saya harusnya kan 20 menit. Otomatis saya kasih tambah waktu sampai 30 menit. Nah, itu sayangnya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah dari 6 kelompok memang ada satu kelompok yang hampir semua jawaban sudah selesai. Nah, dan bisa menggunakan konsep tabel FRS. Cuma untuk kelompok-kelompok yang lain masih harus kita motivasi lagi supaya mereka bisa menjawab. Apalagi di tabel MRS ini mereka mikirnya ini adalah jawaban yang langsung instan. Padahal proses pembelajaran itu kan harus tahu konsepnya dulu. Jawabannya nggak ada yang pas langsung sesuai soal, karena soalnya pun saya suka-suka gurunya juga mau bagaimana. Nah, jadi saya harusnya merefleksi untuk ke pertemuan selanjutnya saya akan memberikan video pembelajaran mana yang saya akan rekomendasikan atau platform media pembelajaran mana yang bagus buat mereka. Bisa seperti itu. Jadi dari proses tadi ada beberapa perbaikan yang nanti Ibu akan lakukan, mungkin bisa di kelas lain, mungkin bisa di waktu yang berbeda. Artinya kalau saya dengar dari penjelasan Ibu tadi, ini masuk ke rencana berikutnya juga bisa jadi mempersiapkannya minimal 1 hari deh sebelum Ibu masuk di kelas itu, karena kita punya grup WA ya. Jadi mungkin bisa nanti lewat grup WA itu anak-anak nanti coba pelajari tanggal ini, jadi lebih fokus ke situ dan lebih cepat anak-anak untuk mempelajari apa yang nanti akan Ibu jelaskan. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang budaya positif tadi bagaimana menurut Ibu untuk prosesnya? Iya, saya juga merasa ya ternyata pas pembelajaran itu masih ada 1 atau 2 orang yang mereka mungkin takut buat menginterupsi kita ketika kita ngajar. Nah, padahal harusnya mereka permisi dulu, dan harusnya saya notice juga kalau mereka mungkin saking excitednya mengajar atau saking gugupnya saya disupervisi, jadi saya nggak sadar gitu. Ya, nanti saya akan koordinasi lagi sama mereka. Jadi sebenarnya sih secara umum kalau saya lihat budaya positif yang Ibu lakukan di kelas tadi sudah baik dari yang saya bilang, artinya mempersiapkan kelas karena itu penting bahwa memang anak itu harus siap belajar supaya apa yang akan kita sampaikan dengan kondisi anak itu sudah siap, itu akan lebih mudah mereka terima, dan itu sudah melakukan itu. Yang saya lihat itu sudah suatu nilai positif buat saya. Nah, bicara rencana yang lanjut tadi sudah Ibu coba utarakan, jadi mempersiapkan pembelajarannya 1 hari minimal sebelumnya, atau bahkan kalau bisa di pertemuan sebelumnya di jam terakhir itu Ibu sudah mulai untuk membicarakan apa yang akan Ibu lakukan di pertemuan sebelumnya. Berkaitan dengan itu mungkin saya bisa dibantu Bu untuk rencana pengembangan diri Ibu. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, aktivitas pengembangan apa nanti yang mau Ibu lakukan di bagian berikutnya atau tahap berikutnya? Ya, jadi saya ingin memberikan scan QR code mungkin ya, rekomendasi video pembelajaran apa aja
yang akan mereka tonton. Pakai QR code. Ya, di iya, LKPD-nya. iya. Misalnya kan link-linknya udah terhapus di WA atau di WA-nya nggak dibuka. Nah di LKPD itu udah saya masukkan semua kumpulan link-linknya. Oh, betul lebih Iya. ya lebih up to date Up to date. ya. Atau saya bisa menggunakan channel YouTube saya juga. Jadi saya udah ngejelasin. Iya, saya akan jelasin di situ dan mereka juga bisa belajar walaupun bentuk soalnya entah senyawanya yang berbeda atau angkanya saja yang berbeda. Oh, bisa. Jadi punya channel YouTube yang bisa dimaksimalkan. Kemudian ditambah lagi menambahkan QR code pada KPD sebagai bahan tambahan buat anak belajar. Ya. Nah, dari yang Ibu utarakan tadi, tujuan apa yang hendak Ibu capai pada prosesnya? Nah, saya ingin meningkatkan kemampuan rasa ingin tahu mereka, kemampuan bernalar kritis mereka. Jadi nggak hanya mereka dapat jawaban aja, tapi mereka tahu cara konsep alurnya ngerjainnya seperti apa. Berarti kurang lebih sama kayak yang hari ini kita lakukan. Iya. Dengan suatu permasalahan yang diberikan, kemudian dengan tambahan P5 tadi benar kritis, kemudian gotong royong dan selanjutnya mereka bisa memformulasikan nih harapan Ibu nanti mesti akan melakukan apa dan tujuannya kalau saya tangkap seperti itu. Nah, dari yang Ibu paparkan tadi, dari tujuan atau aktivitas pengembangan yang Ibu mau capai, bagaimana Ibu tahu bahwa itu sudah mencapai sesuatu yang dinamakan keberhasilan atau ukuran keberhasilan? Untuk ukuran keberhasilannya kan sebenarnya kalau cuma masalah nilai itu bisa aja gampang didapatkannya. Tapi yang saya ingin lihat adalah observasi dari mereka sendiri. Bagaimana pengembangannya mereka, peningkatannya mereka ketika pembelajaran selanjutnya. Karena kalau pertemuan yang tadi saya ngerasa kayak saya yang harus tunjuk mereka untuk menjawab. Oh iya. Tapi saya ingin nanti di pertemuan selanjutnya mereka yang berinisiatif untuk menjawabnya. Jadi kelihatan mereka ternyata udah termotivasi buat belajar, udah pengen tahu yang kita mau pelajari itu apa. Jadi tidak main tunjuk nama lagi, langsung inisiatif saya Bu seperti itu salah satu peran keberhasilan seperti itu. Nah, dari yang Ibu lakukan tadi mungkin ada yang bisa mendukung proses Ibu, orangkah, rekan sejawat atau siapa yang bisa Ibu minta dukungan dalam proses tersebut? Oke, jadi kalau misalnya di antara guru-guru mapel, kami sering berkomunikasi dan tahu mana sih siswa-siswa yang aktif. Nah, jadi kalau misalnya nanti itu tidak terlalu kelihatan di mapel saya pasti akan nanya ke mapel-mapel yang lain bagaimana mereka prosesnya ketika di kelas, apakah nilainya sama juga seimbang dengan kimia atau tidak. Oh, berarti lebih baik berdiskusi dengan teman sejawat pada kelas yang sama. Nah, kira-kira kapan waktu Ibu mau melaksanakan aksi tersebut? Ya, ini kan masih ada waktu 1 minggu lagi sebelum ulang semester. Nah, berarti dalam waktu itu saya masih bisa meningkatkan yang hari ini. Oh, jadi dalam minggu-minggu ini berarti hitungannya Ibu akan mencoba apa yang sudah Ibu refleksikan tadi, apa yang juga Ibu rencanakan pada tindak lanjut untuk Ibu coba langsung ke anak-anak. Baik, terima kasih Bu Aulia atas kerjasama kita hari ini, mulai dari tadi pagi melakukan kegiatan perobservasi, kemudian saya juga hadir di kelas Ibu dalam proses observasinya, dan yang terakhir ada percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat terutama buat diri saya pribadi, karena jujur sebenarnya mungkin menurut Ibu sederhana, ini terakhir. Jadi tapi mungkin buat saya satu kata ini memberikan makna yang berbeda. Apa karena Ibu masih muda gitu bayang saya dengan kata guys. Gitu. Mungkin Ibu bisa cerita ke saya kenapa tercetus kalimat itu, karena ini hampir pertemuan terakhir dengan anak-anak sudah terbiasa ya dengan Ibu mengucapkan kata itu, tapi buat saya pribadi pada saat saya hadir di kelas Ibu, pemilihan diksi kata itu sesuatu yang luar biasa buat saya, karena kita punya perspektif yang berbeda, tapi mungkin pada saat anak itu bertemu pertama kali dengan Ibu, pasti mereka juga punya pemahaman yang sama dengan saya pada saat hari ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke saya kenapa Ibu mencoba melakukan itu?
Itu yang saya luar biasa. Sebenarnya itu spontan kan. Anak-anak zaman sekarang tuh suka banget nonton TikTok. Ya, jadi di TikTok itu pasti kata-katanya oke guys, jadi begini. Jadi mereka udah kebiasa dengan kata guys, dan saya pengen bikin suasana belajar kimia tuh emang senyaman itu, kayak mereka nge-scroll TikTok gitu jadinya. Dan sebenarnya nggak kata guys aja, kadang kalau misalnya mereka udah bener jawabnya pasti saya langsung bilang jawab impresi. Ya jadi memang kayak apa ya, kayak pengen bikin nyaman mereka aja supaya oh ternyata gurunya nggak sekilat itu, gurunya nggak semenegangkan itu, dan emang udah terbiasa sih Pak. Iya dah, makanya buat saya tadi saya nggak ngomong di awal kan, saya katakan pada saat saya mendengar kata itu sesuatu yang buat saya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana ibu mencoba membangun hubungan, kalau saya bilang, antara ibu dengan siswa ibu di kelas, agar dengan kalimat-kalimat sederhana yang ibu sampaikan tadi, anak-anak merasa bahwa ini guru saya, kan seperti itu bahasanya. Kemudian gurunya ini enak sih, asik. Nah kan itu yang suasana itu yang saya tangkap, yang mau ibu bangun, kan begitu maksud ibu ya. Iya. Jadi dengan suasana yang nyaman, kemudian anak-anak merasa ini enak nih gurunya, karena tadi dengan kata-kata yang ibu sampaikan tadi, akhirnya mungkin membangun kepercayaan diri anak bisa jadi di sana. Mereka lebih, oh ini enak nih gurunya nih, kalau saya ngomong gini kayaknya selama sesuai dengan apa yang dibicarakan, sekalipun mungkin bahasanya, kadang-kadang anak-anak penyampaian bahasanya kan ya bahasa mereka lah. Nah, tapi dengan ibu juga masuk ke bahasa mereka, ya tadi merasa mereka nyaman, akhirnya proses pembelajaran bisa lebih terarah, ya, kemudian ya lebih suasana terbangun. Itu yang saya lihat itu dalam proses observasi hari ini. Terima kasih kembali, mudah-mudahan sama-sama belajar. Saya juga belajar sebenarnya, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih ini itu aja. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum.